Bab 876, Garis Menuju Surga. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya tergerak. Dari apa yang dia lihat dari ilusi, terlihat jelas ada 6 gulungan. Wang Lin tetap tenang sambil dengan hormat menggenggam tangannya. Terima kasih, Senior Li Yunzi. Li Yunzi tertawa dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menarik seseorang untuk melanjutkan persidangan surga. Wang Lin berbalik dan berjalan keluar alun-alun. Dia menemukan tempat terbuka dan duduk. Mengabaikan tatapan semua kultivator, dia diam-diam berkultivasi. Saat dia berkultivasi, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit dari sela alisnya. Perasaan seperti dia akan kehilangan kendali muncul di hatinya. Wang Lin samar-samar memahami bahwa mata ketiga telah menyerap sumber energi asal, dan perubahan besar telah terjadi. Mengenai apakah perubahan ini baik atau buruk, bahkan dia tidak bisa menebaknya. Namun, ada satu hal yang pasti, jika dia membiarkan rasa sakitnya terus berlanjut, setelah rasa sakit itu melampaui kendalinya dan keluar, dia pasti akan menderita serangan balik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan pikiran, dia memadatkan batasan jantung pemusnahan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mengolahnya, 3 segel secara bertahap terbentuk untuk menutup mata ketiga. Namun, kekuatan mata ketiganya terlalu kuat. Segel ini hanya dapat meringankan masalah untuk sementara. Jika waktu terus berjalan, dia harus memperkuatnya sesekali. Meskipun demikian, Wang Lin tidak menganggapnya merepotkan. Tidak peduli apapun, mantra di mata ketiga akan menjadi kartu as yang menyelamatkan hidupku. Setelah Wang Lin, para pembudidaya lainnya melanjutkan tes. Setelah 30 menit, para pembudidaya yang tersisa telah menyelesaikan percobaan ketiga. Tangan kanan Li Yunzi terulur dan battle scroll kembali ke tangannya. Saat dia berbalik, hembusan angin menyapu tubuhnya. Semua yang tidak memenuhi syarat dikirim kembali ke susunan transfer di langit. Dari 147 orang, hanya tersisa 112 orang. Saat Li Yunzi kembali ke sajadahnya, tatapan Master Flamespark menyapu 112 orang yang tersisa. Matanya bersinar seperti obor dan dia perlahan berkata, 3 uji coba telah berakhir, dan semua yang tersisa adalah para elit generasi ini. Awalnya, 6 jalur kekosongan misterius akan menjadi yang berikutnya untuk menguji dao Anda, tetapi karena nomor Anda sudah mendekati 108, kami akan melompat ke 1 baris ke surga. One Line to Heaven adalah ajang terakhir perebutan gelar celestial. Dari 108 orang yang akan mendapatkan gelar celestial, 36 orang teratas akan diberi nama surga celestial. Dalam uji coba 1 baris menuju surga, kalian semua ada sebagai hantu. Biarpun kamu mati, tubuhmu hanya akan mengalami sedikit kerusakan, jadi itu tidak akan terlalu mempengaruhimu. Setelah Master Flamespark selesai berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sepotong kayu berbentuk segi 8 muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan potongan kayu berbentuk segi 8 itu tumbuh. Dalam sekejap, lebarnya lebih dari 100 kaki dan semburan cahaya warna-warni memancar darinya saat berputar di langit. Masuk ke alun-alun. Setelah Master Flamespark berteriak, 112 penggarap berjalan ke alun-alun dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, Master Flamespark mengirimkan segel dan kemudian sinar cahaya datang dari dalam kayu. Sinar cahaya menyinari 112 petani di alun-alun. Saat cahaya 5 warna bersinar,
Semua pembudidaya, termasuk Wang Lin, kehilangan kesadaran. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya dengan cabang-cabang tak berujung yang saling berpotongan dan dedaunannya tampak membentuk jaring yang menutupi langit. Hanya celah kecil di dalam jaring yang memungkinkan cahaya masuk. Berkas cahaya turun dari langit, itu terlihat sangat misterius. Tanah ditutupi dedaunan busuk dan ada serangga beracun bergerak sambil menghindari pancaran cahaya. Tepat pada saat ini, salah satu pohon yang menjulang tinggi mengeluarkan kilatan cahaya 5 warna dan Wang Lin keluar dari sana. Saat dia muncul, dia langsung melompat dan mendarat di dahan. Dia segera menggunakan pembatasan jantung dan menyembunyikan auranya. Wang Lin telah diasah oleh situasi hidup dan mati, dan apa yang disebut satu garis ke surga ini bahkan tidak sebahaya negeri roh iblis satu. Dia secara alami tidak akan membuat kesalahan dengan menyebarkan perasaan ilahi saat dia tiba. Pada saat ini, perasaan ilahi menyapu, dan itu tidak berhenti di Wang Lin, itu terus menyebar. Namun, sesaat kemudian, perasaan ilahi panik dan menyebar dengan cepat. Namun setelah beberapa saat, perasaan ilahi itu runtuh dan jeritan menyedihkan datang dari kejauhan. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali aku yakin aku lebih kuat, aku tidak bisa menyebarkan akal sehatku di sini. Jika tidak, saya akan segera ditemukan dan dijadikan sasaran. Wang Lin diam-diam merenung sebentar. Setelah dia mengayuh energi asalnya dan mengamati tubuhnya, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Memang benar seperti yang dikatakan Master Flamespark. Tubuh di sini persis sama dengan tubuhnya, tetapi setelah mati, tidak banyak mempengaruhi tubuh aslinya. Satu jalur ke surga tanpa kematian yang nyata tentu akan memungkinkan banyak kultivator yang tidak memiliki pengalaman nyata untuk menjalani cobaan hidup dan mati. Saya khawatir inilah tujuan sebenarnya dari kuil surgawi Guntur, tujuan mereka adalah untuk membesarkan para kultivator sejati. Wang Lin mengerutkan kening dan berusaha untuk bergabung dengan dunia. Namun, karena ini bukan dunia nyata, maka tidak ada pengaruhnya. Setelah merenung sebentar, ada kepulan asap dan dia menghilang. Ujian manusia, bumi, dan surga hanyalah ujian. Satu baris ke surga ini adalah pertarungan sesungguhnya untuk gelar surgawi. Tidak ada yang baik atau jahat. Jika saya ingin nomor 1, maka saya harus membunuh paling banyak. Saat Wang Lin bergerak, ada kilatan rasa dingin di matanya. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi lainnya menyebar dan memindai area tersebut. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bergerak. Dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melihat kultivator yang menyebarkan kesadaran ilahi. Orang ini adalah Zhao Yidao, yang diinterupsi 2 kali oleh Wang Lin selama 3 persidangan. Ketika dia muncul, dia sangat bingung dengan lingkungannya. Mengikuti ajaran keluarganya, dia secara tidak sadar menyebarkan akal ilahi untuk mengamati sekelilingnya. Namun, saat kesadaran ilahinya menyebar, perasaan krisis yang kuat menyelimuti dirinya. Dia panik dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia segera ingin pergi, tetapi saat ini, kabut hitam terbang di belakangnya. Niat membunuh yang kuat muncul dan segera melahap Zhao Yidao yang melarikan diri. Jeritan menyedihkan bergema di antara pepohonan. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap kabut hitam. Kabut itu bergerak seolah-olah telah menyerap kultivator Zhao itu beserta kulit dan tulangnya. Sesaat kemudian,
seseorang keluar. Itu adalah Su Ting. Dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Saat keduanya bertukar pandang melintasi jarak 1000 kaki, suara letupan bisa terdengar. Su Ting sangat takut pada Wang Lin. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wang Lin. Jadi dia dengan muram berkata, bagaimana kalau kita meninggalkan pertempuran kita sampai akhir? Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting sebelum berbalik dan menghilang dalam sekejap. Mendapatkan pembunuhan terbanyak lebih penting daripada membunuh Su Ting. Su Ting menghela nafas lega. Dia kemudian mundur ke dalam kabut dan dengan cepat pergi ke arah lain. Seolah-olah keduanya telah menetapkan tempat ini sebagai batas dan membagi area tersebut menjadi dua. Keduanya tidak akan memasuki wilayah pihak lain. Wang Lin tidak membuang waktu untuk mencari orang satu persatu. Sebaliknya, dia hanya menemukan sebatang pohon besar dan duduk. Kemudian kesadaran ilahinya menyebar dan menyapu area tersebut. Saat indera keilahiannya menyebar, indera ketuhanan lebih dari 10 orang meledak dan menyerang Wang Lin. Di tempat ini, meskipun kamu tidak mencoba membunuh orang lain, mereka akan datang untuk membunuhmu. Wang Lin meludahkan sebuah benda, itu adalah stempel penyegel surgawi. Benda kecil ini melayang di hadapan Wang Lin dan mengeluarkan semburan cahaya kemasan. 2 dari ratusan ribu segel emas memiliki jiwa asal para penggarap yang tersegel di dalamnya, dan kekuatan segel ini jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin tidak yakin apakah jiwa asal ilusi ini dapat disegel. Wang Lin tenang saat dia menunggu orang pertama yang ingin mati tiba. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh melesat seperti kilat dari hutan ke kanan. Namun, saat sosok itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, orang itu terkejut. Setelah melihat targetnya adalah Wang Lin, mata orang itu dipenuhi teror dan dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tenang. Saat penggarap muncul, stempel penyegel surgawi keluar. Itu sangat cepat saat mengejar penggarap yang melarikan diri. Saat kultivator itu panik, tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, mantra ini tidak berpengaruh pada Celestial Sealing Stem. Stempel penyegel surgawi langsung menutup dan tiba-tiba tumbuh. Itu tanpa ampun menekan dan sejumlah besar tanda emas muncul untuk menutup pelariannya. Mata sang kultivator dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menamparkan tas pegangannya dan ratusan pedang terbang muncul. Dia ingin melawan, tapi saat suara gemuruh menggema, semua pedang terbang itu roboh. Stempel penyegel surgawi hancur dan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Saat kultivator menghilang, sebuah tanda emas terbang keluar dan melintas. Sesaat kemudian, tanda emas dipenuhi dengan kecerdasan. Mata Wang Lin menyipit dan dia menarik stempel penyegel surgawi. Setelah mengamatinya dengan cermat, dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam hutan yang jauh dan dengan tenang berkata, "Berapa lama kalian semua ingin menunggu sebelum menyerang?" Hutan di hadapannya benar-benar sunyi. Sesaat kemudian, 4 orang keluar dari hutan. Keempatnya berada pada tahap korporeal yang aura mereka menyatu menjadi satu yang samar-samar bisa menandingi aura Wang Lin. Mereka berempat saling memandang. Salah satu mata mereka menjadi ganas, dan tanpa sepatah kata pun dia menamparkan tasnya. Sebuah labu segera terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian api merah keluar dari labu menuju Wang Lin. 1. Tanah Roh Iblis adalah tempat Wang Lin dikirim oleh Yang Maha Melihat.
Bab 877. Guntur, hancurkan. 3 orang di sampingnya mengatupkan gigi. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka membentuk segel dan kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya mulai tumbuh gila-gilaan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ada orang lain yang membuka mulutnya dan meludahkan manik hitam yang mendekati Wang Lin. Kultivator terakhir membentuk segel dan ratusan boneka bergegas menyerang Wang Lin. Namun, pada saat ini, mata kultivator yang mengirimkan labu itu menyala dan dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, 3 lainnya juga bergerak. Sepertinya mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Keempat orang tersebut melarikan diri ke 4 arah berbeda. Mata Wang Lin berbinar dan stempel penyegel surgawi keluar. Semua serangan runtuh di bawah celestial ceiling stem yang lebarnya ratusan kaki. Kemudian muncul setelah salah satu dari 4. Terjadi ledakan keras. Setelah hancur, ia menyerang satu demi satu. Ratusan ribu tanda emas memenuhi area tersebut, tetapi 4 di antaranya dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin menatap 4 rune yang sangat spesial di antara mereka. Matanya berbinar dan dia mendapat ide yang berani. Jika saya menggabungkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan stempel segel surgawi, jantung Wang Lin berdetak kencang. Suara gemuruh terus bergema, dan sesaat kemudian, stempel penyegel surgawi kembali. Jumlah rune yang mengandung kecerdasan meningkat dari 4 menjadi 7. Wang Lin meraih stempel penyegelan surgawi dan menghilang. Wajah Segong Hu pucat saat dia dengan cepat bergerak melewati hutan. Saat dia muncul, dia dikunci oleh niat membunuh. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan dia menghindar dengan cepat, dia akan mati saat dia muncul. Meski begitu, dia masih terluka saat menghindar. Wajahnya pucat dan dia segera melarikan diri. Di belakangnya, anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat mengejar. Senyuman bodohnya masih terlihat di wajah anak laki-laki berkepala besar itu. Senyumannya terhadap Sengong Hu terasa dingin. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kilatan cahaya ungu. Cahaya ungu dengan cepat berubah menjadi semut ungu setinggi puluhan kaki. Semut ini sangat ganas. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan dengan penjepit semut raksasanya. Itu jauh lebih cepat daripada Sengong Hu, dan tanpa ampun ia mencubit ke arahnya. Senyuman pada anak laki-laki berkepala besar itu menjadi semakin dingin. Dia sudah bisa melihat kultivator sebelum dia dibelah 2 oleh semut surgawi mendalam yang dia besarkan. Anak laki-laki berkepala besar itu bergumam, "Sayangnya, saya tidak bisa membuka tas penyimpanan saya di sini. Kalau tidak, aku hanya akan mengumpulkan jiwa asalnya dan tidak perlu mengirimkan semut surgawi yang mendalam." Pada saat krisis ini, mata Sengong Hu bersinar dan dia berbalik untuk meludahkan seukuran kepalan tangan, bola guntur pada semut yang mengejarnya. Guntur bergemuruh saat menuju ke arah semut. Namun, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Saat guntur mendekati semut, semut menjepitnya dengan penjepitnya dan bola guntur itu roboh. Raungan menggelegar bergema, tapi semut itu sama sekali mengabaikan dampaknya dan menyerang ke depan. Penjepitnya mengeluarkan aura dingin saat tanpa ampun menekan Sengong Hu. Sengong Hu tersenyum sedih. Dari saat dia muncul hingga sekarang, kurang dari 15 menit berlalu, dan dia menghabiskan semuanya untuk bertahan hidup. Dia belum berhasil membunuh siapapun, dan dia akan kehilangan medan perang.
Namun, pada saat ini, mata Semong Hu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasakan aura familiar tiba-tiba mendekat. Ada kilatan cahaya keemasan dan suara dingin memenuhi langit dan bumi. Segel, saat kata itu diucapkan, tanda emas tiba-tiba mengembun di sekitar Semong Hu. Dengan keras, Tang Se Mod mencubit tanda emas itu. Dengan sekejap, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya menyatu, menciptakan badai emas. Saat badai melanda, semut surgawi yang mendalam bergetar dan dengan cepat mundur. Senyuman bodoh pada anak laki-laki berkepala besar itu langsung membeku dan dia menatap ke depan. Ekspresinya menjadi suram dan kemudian dia mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin keluar dari hutan di belakang Semong Hu. Stempel penyegel surgawi melayang di depan Wang Lin dan melepaskan cahaya keemasan lembut. Tuanku, wajah Semong Hu dipenuhi rasa hormat. Wang Lin mengangguk dan tatapannya menyapu anak laki-laki berkepala besar yang mundur itu. Dia dengan dingin berkata, masih ingin lari. Dia mengambil satu langkah dan segera bergerak ratusan kaki. Stempel penyegel surgawi langsung terisi. Tingkat budidaya anak laki-laki berkepala besar itu sama dengan tingkat awal nirvana skrier milik Wang Lin. Dia telah menyaksikan kebangkitan Wang Lin selama 3 persidangan, jadi sekarang dia sangat takut pada Wang Lin dan tidak ingin memprovokasi Wang Lin dengan sia-sia. Senyuman bodoh anak laki-laki berkepala besar itu telah menghilang dan dia dengan cepat berteriak, rekan kultivator sumu, saya akan meninggalkan area ini. Mengapa Anda harus bertujuan untuk membunuh? Tingkat kultivasi kami sama, jadi jika kami bertempur, Anda akan terluka. Jangan beri kesempatan pada syuting itu. Mata Wang Lin dingin. Saat dia melangkah keluar, dia mengangkat tangannya. Sebuah Heavenly Chop menyatu ke tangannya dan dia tanpa ampun menebangnya. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu berubah drastis. Saat dia mundur, semut surgawi yang mendalam mengeluarkan raungan dan menghalangi di depan anak laki-laki berkepala besar itu. Saat potongan surgawi menyentuh semut, semut itu roboh. Stempel penyegel surgawi menyala dan salah satu tanda emas mendarat di semut yang roboh. Rune emas itu segera dipenuhi dengan kecerdasan. Ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu menjadi pucat. Saat dia dengan cepat mundur, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, rangkullah. Setelah dia mengatakan itu, riak menyebar di sekelilingnya. Saat riak menyebar, lingkungan sekitar mulai berubah. Binatang buas yang berbeda mulai bermunculan, dan mereka semua mengaum marah saat mereka menyerbu ke arah Wang Lin. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatanku atas guntur. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin. Saat itu jatuh ke telinga anak laki-laki berkepala besar. Anak laki-laki itu gemetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin melahap roh guntur selama uji coba bumi. Dia merasa pahit dan segera mundur setelah dia mengucapkan mantranya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah. Guntur yang akan membuat orang gemetar berkumpul seperti orang gila. Guntur langit dan bumi semuanya berada di bawah kendaliku. Wang Lin tidak melihat ke arah anak laki-laki berkepala besar itu tetapi ke arah langit. Jiwa asal naga guntur kuno terbang keluar dari antara alisnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum, raungan naga petir kuno yang memungkinkannya mengendalikan guntur sekali lagi bergema di seluruh dunia. Raungan ini seperti guntur yang membelah surga. Itu terkirim seperti gelombang kejut yang mengejutkan semua pembudidaya di medan perang.
Seluruh medan perang mulai berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Seluruh dunia terbalik dan matahari serta bulan terbalik. Su Ting baru saja memasuki kabut hitam dan mengejar seorang kultivator sambil tersenyum. Dia hendak melahap sang penggarap, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara gemuruh yang datang dari zaman kuno dan merasakan getaran dahsyat di medan perang. Kabut hitam di sekelilingnya tiba-tiba runtuh karena kekuatan raungan ini. Dia dipaksa keluar dari kabut dengan ekspresi kaget saat dia menatap ke kejauhan. Adapun kultivator yang melarikan diri, dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Kultivator merasa seperti langit runtuh di bawah gemuruh guntur dan seperti dia ditekan ke tanah. Di hutan, Kultivator berjari 6 bersembunyi di dalam pohon yang menjulang tinggi, menunggu mangsa. Namun, saat ini, gemuruh guntur bergema di langit. Dia tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah ada kekuatan yang masuk ke dalam jiwanya dan memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melihat ke kejauhan dengan ketakutan di matanya. Ini adalah auman yang dilepaskan Sumu dalam uji coba bumi. Zhang Kongli sedang bergerak di dalam hutan ketika dia mendengar suara gemuruh itu. Tubuhnya gemetar dan dia segera duduk untuk berkultivasi. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia bergegas menuju auman. Pada saat ini, semua pembudidaya di medan perang mendengar deru guntur yang menakutkan. Seolah-olah langit akan runtuh. Langit tiba-tiba berubah warna saat guntur muncul tinggi di udara dan berkumpul di kejauhan. Bumi bergetar hebat, seolah-olah hari kiamat. Itu bukan hanya medan perang. Di luar, di kuil surgawi guntur, potongan kayu segi 8 di udara bergetar hebat. Sinar guntur muncul dan terus melewatinya. Kilatan petir dalam jumlah besar muncul di langit seolah-olah dipanggil. Mereka semua mendekati potongan kayu itu seolah-olah hendak menyembah sesuatu. Master Flamespark tiba-tiba berdiri dan menatap potongan kayu berbentuk segi 8 itu. Ekspresinya suram dan kedua tangannya membentuk segel. Segel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di potongan kayu segi 8 dan kemudian potongan kayu segi 8 itu perlahan-lahan berhenti bergetar. Pada saat ini, para penggarap di sekitarnya memiliki berbagai gagasan tentang apa yang terjadi. Setelah mengaum, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin kembali ke tubuhnya. Kilatan petir yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Daerah dalam jarak 500 km darinya telah berubah menjadi neraka guntur. Saat suara letupan bergema, sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan terbakar. Pada saat ini, mata Wang Lin dipenuhi guntur dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti dia adalah penguasa segala guntur. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah anak laki-laki berkepala besar, yang sedang melarikan diri dan hampir kehilangan akalnya. Guntur, hancurkan! Raungan menggelegar bergema dengan ujung jari Wang Lin. Kemudian semua guntur di sekitarnya menyerbu dengan keras ke arah tubuh berkepala besar itu. Jika seseorang melihatnya dari udara, dia akan melihat semua guntur di area tersebut berkontraksi menuju satu titik. Titik konsentrasinya adalah anak laki-laki berkepala besar. Guntur bergerak sangat cepat hingga langsung menutup. Mata anak laki-laki berkepala besar itu menunjukkan keputusasaan. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa dia sedang menghadapi semua guntur di langit. Pada saat berikutnya, guntur menyerbu tubuhnya.
Ledakan keras bergema di seluruh medan perang sekali lagi. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu terbakar dan melayang ke udara. Tidak ada sisa tubuhnya yang tersisa. Bab 878. Mata ketiga. Para penggarap di dalam medan perang semua memandangi Guntur yang perlahan menghilang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Ini adalah mantra Master Demon. Menakutkan. Jika kamu bertemu orang itu, kamu akan mati. Mustahil bagiku untuk menghadapinya dengan kekuatanku. Mantra semacam ini belum pernah terdengar dan menggemparkan. Su Ting menatap dengan heran dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyadari bahwa tinjunya sedikit gemetar. Di kuil surgawi Guntur di alun-alun, anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Dia segera menjadi putus asa. Ekspresinya sangat tajam ketika dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Dia kaget dan mengungkapkan teror. "Tidak!" Master Flamespark berteriak, "Duduk!" Tubuh bocah berkepala besar itu gemetar, jantungnya berdebar kencang, pikirannya kacau. Sebelumnya, dia ingin berusaha sekuat tenaga dan menemukan tubuh Wang Lin untuk membalas dendam. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia melihat hanya ada 108 orang. 4 hilang. Mungkinkah dalam satu baris menuju surga, 4 dari mereka tidak masuk sebagai avatar tetapi masuk dengan tubuh asli mereka? Kulit kepala anak laki-laki berkepala besar itu menjadi mati rasa. Diam-diam dia bersyukur dia bukan salah satu orang yang masuk ke dalam dengan tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia merasakan gelombang ketakutan. Pantas saja saya tidak bisa membuka tas pegangan saya. Hanya harta karun dengan jiwa asal yang dapat digunakan. Anak laki-laki berkepala besar itu menarik nafas dalam-dalam dan dia masih merasa takut. Di medan perang, ada kilatan emas dan tanda emas muncul. Rune ini telah menyerap avatar anak laki-laki berkepala besar yang hilang dan sekarang dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin mengambil stempel penyegelan surgawi. Dia melihat ke arah Sengong Hu yang tertegun dan menamparkan tasnya. Setelah mengeluarkan beberapa pil, dia menyerahkannya kepada Sengong Hu. Temukan tempat tersembunyi dan fokus pada budidaya. Sengong Hu meminum pilnya. Dia hendak menelannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat tas milik Wang Lin dan setelah ragu-ragu dia berkata, "Tuanku, Anda, dapatkah membuka tas Anda?" Wang Lin kaget dan matanya menjadi suram. Ratusan pikiran melintas di kepalanya. Dengan kecerdasannya, hanya satu kalimat dari Sengong Hu yang mampu membuatnya mengerti. "Kamu tidak bisa membuka milikmu." Wang Lin dengan murung menatap Sengong Hu. Sengong Hu menggelengkan kepalanya. Perasaan ilahinya masuk ke dalam tasnya. Lalu dia menamparkan tasnya dan tidak ada jawaban. Wang Lin tetap diam saat dia berbalik dan melangkah ke udara. Sengong Hu punya beberapa ide di kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mendengarkan Wang Lin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wang Lin melakukan perjalanan di medan perang dan menyeringai. Medan perang pembantaian yang bagus. Ada orang sungguhan di antara yang palsu dan palsu di antara yang asli. Skema Master Flamespark benar-benar mendalam. Saya mengaguminya. Tidak termasuk 108 orang di luar, 4 dari 112 orang masuk dengan tubuh aslinya. 2 orang yang kubunuh tadi sudah membawa tasnya, jadi masih ada 1 lagi yang tersisa di sampingku. Aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Saat Wang Lin bergerak, perasaan ilahi menyebar tanpa hambatan apapun.
Jika dia memperhatikan seorang kultivator, dia akan segera bergegas. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan. Karena ini adalah medan perang pembantaian, jika ada yang masuk, mereka siap untuk membunuh dan dibunuh. Jika mereka mati, itu bukanlah kematian yang sebenarnya. Akibatnya, semua pembudidaya yang ditemui Wang Lin merasa sulit untuk melarikan diri. Namun, sebelum Wang Lin menyerang, dia akan memeriksa apakah orang lain dapat membuka tas pegangannya atau tidak. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan menyerang. Pembantaian yang sama juga berlanjut di sisi lain. Su Ting melepaskan kabut hitam sekali lagi dan menyapu seluruh area saat dia melahap semua orang yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya, banyak pembudidaya yang berhasil membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan memberikan hasil pembunuhan yang mereka peroleh kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit kultivator yang tersisa di medan perang. Wang Lin beruntung. Jika pihak lain patuh, maka Wang Lin tidak akan menyerang. Dia hanya akan menunggu sampai mereka mati dan menyegel avatar mereka. Namun, sisi Su Ting dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan mereka yang ingin bunuh diri, jika lambat, mereka tidak bisa menghindari nasib dilahap. Saat itu malam di medan perang. Saat malam tiba, tidak banyak orang yang tersisa. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan berjalan menuju Su Ting. Su Ting adalah seseorang yang harus dia bunuh, terlebih lagi sekarang karena jejak sumber energi asal di dalam Su Ting. Wang Lin sudah mendeteksinya, jadi tidak mungkin dia membiarkan Su Ting pergi. Su Ting juga menyebarkan akal sehatnya dan mengunci Wang Lin. Lalu dia memasuki kabut hitam dan menyerang Wang Lin. Semua petani di daerahnya telah meninggal, dia satu-satunya yang tersisa. Dia bergerak semakin cepat hingga dia menjadi seperti seberkas cahaya. Niat membunuhnya terus berkembang hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Sumu, raungan yang menggemparkan keluar dari mulut Su Ting. Mata Wang Lin tenang saat tubuhnya melayang di udara dan dia melihat ke arah Su Ting yang mendekat dengan cepat. Kabut hitam menutupi area di belakang Su Ting. Kemudian mengembun dan membentuk bayangan setan. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat menyerang Wang Lin. Saya harap orang terakhir yang bisa membuka tasnya adalah dia. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Su Ting menjadi lebih cepat hingga dia menciptakan serangkaian ledakan sonik saat dia menyerang Wang Lin. Terjadi ledakan yang menggemparkan. Saat Su Ting mendekat, bayangan iblis itu membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Stempel penyegel surgawi tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki di depan Wang Lin. Kemudian tanda emas terbang keluar, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Keduanya memulai pertarungan hebat di udara. Di tanah, Seng Mong Hu keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di atas pohon. Dia dengan penuh perhatian menyaksikan pertempuran di langit. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya. Seng Mong Hu ketakutan saat dia bergegas keluar. Saat dia hendak menggunakan mantra, dia mendengar suara tawa. Jangan gugup. Faktanya, ketika dia tiba-tiba bergegas ke depan, kamu juga membuatku takut sesaat. Namong Hu tersenyum nakal. Dia duduk di sebelah Semong Hu, mendongak, dan berseru, bisa menyaksikan pertempuran spektakuler di malam hari adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup. Saat dia berbicara, dia menamparkan tasnya, mengeluarkan sebotol anggur, dan minum. Semong Hu menatap tas pegangan Namong Han.
Dia mengalihkan pandangannya dan duduk di pohon besar tidak jauh dari situ. Namong Han meneguk banyak dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Hehe, kamu tahu, aku tidak bisa menahannya. Saya kurang beruntung karena tubuh asli saya dibawa ke sini. Untungnya, saya mengetahuinya lebih awal. Kalau tidak, jika aku membunuh sembarangan seperti orang bodoh dan mati, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Hasilnya, saya menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu sampai semuanya berakhir, lalu saya keluar ketika sudah aman." Di kejauhan, kultivator berjari 6 itu sedang duduk di atas pohon besar. Saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran di langit, ada kilatan rasa dingin di matanya. "Kalian berdua adalah yang terkuat, jadi bertempurlah. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan." Dia menjilat bibirnya dan mencibir. Bayangan iblis Suting dan stempel penyegel surgawi Wang Lin bertabrakan, menciptakan gemuruh yang mengguncang bumi. Hal ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Dengan keras, tubuh Suting terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Bayangan itu mengikuti Suting. Wang Lin mundur 30 kaki. Matanya tenang tapi penuh dengan niat membunuh. Saat Suting mundur, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya. Kemudian pusaran hitam di antara alisnya mulai berputar lebih cepat dan dia berteriak, "Snake Devor." Setelah dia berbicara, bayangan iblis di hadapannya mulai bergerak dan dalam sekejap berubah menjadi ular sepanjang 1000 kaki. Ular itu mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah melihat mantra ini sebelumnya, jadi dia tahu kekuatannya. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanan Wang Lin dan memenuhi langit dan bumi. Dua naga hitam terbentuk dan mereka mengeluarkan raungan yang keras sebelum menyerang ular itu. Seiring dengan gelombang udara dingin keduanya berpotongan dan saling melahap. Namun Cold Wind adalah mantra surgawi yang dibuat oleh Kaisar Langit. Ular itu hanya melahap satu naga sebelum mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya mulai mengembang tanpa batas hingga akhirnya roboh. Saat tubuh ular itu hancur, naga yang dilahapnya berubah. Kedua naga itu menyerang Suting. Tangan kanan Suting membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya sambil berteriak, "Roh Gunung." Kabut hitam muncul dari belakang kepalanya dan membentuk kabut tebal di hadapannya. Kabut dengan cepat memenuhi langit dan bumi sebelum berubah menjadi gunung raksasa. Gunung ini menutupi langit seolah menggantikan langit. Dan kemudian ia menabrak Wang Lin seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menatap Suting, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat naga hitam itu berlari keluar, dia meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Saat ini, dia tidak mau lagi membuang waktu dengan Suting ini. Segel ketiga, buka. Suara Wang Lin tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Garis merah di antara alisnya tiba-tiba mulai memanjang ke kedua sisi. Mata ketiga terbuka dan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya merah terang yang tak terbayangkan. Lampu merah ini terbuka seperti kipas dan menyebar dengan cepat. Karena salah satu segel dilepaskan, sepertiga kekuatan mengerikan yang disegel oleh Wang Lin bergabung dengan lampu merah. Saat gunung hitam turun, ia diselimuti oleh lampu merah. Ia mulai hancur lapis demi lapis. Hanya dalam waktu setengah napas,
ia berubah kembali menjadi gas hitam dan menghilang. Mata Suting dipenuhi teror dan perasaan krisis yang kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena lampu merah telah menimpanya. Setelah gunung hitam itu hancur, Wang Lin berbalik ke arah Suting. Suting merasakan tubuhnya gemetar, seolah-olah puluhan ribu sambaran petir meledak di tubuhnya. Semuanya lenyap, tapi bahkan gemuruh guntur pun tidak mampu menutupi detak jantungnya yang semakin meningkat. Buk, buk, buk buk, detak jantungnya mencapai batas, seolah-olah akan meledak. Seluruh darah dan energi asalnya mulai berputar seperti orang gila, hampir di luar kendalinya. Kabut hitam di antara alisnya bergumul seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Mantra macam apa ini? Keringat keluar dari tubuh Suting dan pakaiannya basah kuyup. Dia berada di dalam lampu merah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gelombang kepanikan yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Kekuatan itu meraung di dalam lampu merah dan mengalir ke tubuhnya. Dia jelas merasakan tubuhnya hancur lapis demi lapis di bawah lampu merah. Pertama adalah kulit, daging, dan tulangnya. Mereka semua pingsan seolah kembali ke sumbernya. Setelah itu, jiwa asalnya berpindah ke jiwa yang baru lahir dan kemudian kembali menjadi inti emas. Akhirnya, inti emasnya meledak dan kembali menjadi energi spiritual. Belum berakhir. Energi spiritualnya runtuh. Seluruh keberadaannya terhapus dari keberadaannya saat dia menjerit putus asa. Bahkan sepotong sumber energi asal di dalam avatarnya diekstraksi dan menghilang setelah menyatu dengan lampu merah. Lampu merah menghilang dan Wang Lin menunjukkan ekspresi sangat lelah. Dalam sekejap, dia duduk di pohon besar dan dengan cepat menyegel kekuatan di antara kedua alisnya. Adegan aneh ini menyebabkan Namong Han memuntahkan anggur yang diminumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sengong Hu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin. Lampu merah tadi menyebabkan sosok terhormat yang dia lihat di Danau Guntur muncul kembali. Sementara mata kultivator berjari 6 itu dipenuhi teror, ada juga kilatan keganasan di dalamnya. Dia bergegas menuju Wang Lin. Dia pasti terluka, jadi ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu aku bisa membunuh Master Demon, meskipun ini hanya dunia ilusi, aku, Zhou Xingdao, akan menjadi terkenal di Alhaven Star System. Kultivator berjari 6 itu bergerak seperti kilat sementara jantungnya berdebar kencang. Kilatan cahaya biru muncul di jari keenamnya. Dia terlalu cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ekspresi Sengong Hu berubah. Dia ingin keluar, tapi sudah terlambat. Namong Hu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Saat kultivator berjari 6 mendekati Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Enyahlah. Satu kata itu berubah menjadi guntur tak berujung yang bergemuruh di langit. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dengan gila-gilaan ke arah kultivator berjari 6. Ekspresi kultivator berjari 6 berubah drastis. Hanya dengan satu kata dari Wang Lin, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Prestise Wang Lin terukir terlalu dalam di benaknya. Dia belum menyerang, tapi pikirannya sudah menjadi malu. Matanya dipenuhi teror, dan dia dengan cepat melarikan diri dan tidak berani menyerang. Guntur turun dengan gila-gilaan saat dia mundur. Saat guntur bergemuruh, kultivator berjari 6 itu mengutuk dalam hatinya saat dia berjuang.
Namun, semakin banyak petir yang muncul dan saling terkait. Itu tampak seperti pembalasan ilahi. Bab 879. Pemberian surgawi. Kultivator berjari 6 itu ketakutan ketika Guntur terus mengejarnya. Gemuruh itu bergema saat dia mundur. Namun, saat dia mundur, Wang Lin berdiri dan mengambil langkah. Saat Wang Lin bergerak, Guntur menyambar dan menyebabkan 2 ledakan. Kedua ledakan ini sangat keras dan mengejutkan. Dalam sekejap mata, Wang Lin berhasil mengejar kultivator berjari 6 itu. 2 jari ini membentuk pedang dan dia menunjuk ke depan. Kilatan guntur tiba-tiba berkumpul dari segala arah menuju kultivator berjari 6. Saat guntur turun, wajah kultivator berjari 6 itu menjadi pucat dan dia ingin melawan. Namun, jari-jari Wang Lin menyerap semua guntur. Kilatan guntur yang tampak seperti sambaran petir dari zaman kuno meletus. Ia menerobos semua mantra dan langsung memasuki tubuh kultivator berjari 6. Guntur yang mengamuk merobek tubuhnya dan menyebabkan jiwa aslinya runtuh. Dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan energi asalnya bocor. Kemudian seluruh tubuhnya roboh. Rune emas menyala dan salah satu rune emas menyatu dengan jiwa kultivator berjari 6. Kemudian menjadi penuh semangat dan kembali ke Celestial Sealing Stem. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kultivator berjari 6 dibunuh oleh Wang Lin pada saat yang hampir bersamaan ketika dia mencoba menyerangnya secara diam-diam. Wajah Wang Lin agak pucat. Mata ketiga di antara alisnya perlahan tertutup dan garis merah perlahan menghilang. Dia kemudian berbalik dan menatap Namong Han, yang muncul 100 kaki jauhnya. "Kamu ingin bertarung denganku juga?" Ekspresi Namong Han serius dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa mengalahkanmu. Saya datang karena saya ingin membantu Anda menjaga orang yang melancarkan serangan diam-diam." Wang Lin menarik pandangannya dan duduk untuk berkultivasi. Saat ini, awan mulai berkumpul di langit. Cahaya 5 warna datang dari awan dan cahaya itu terbelah menjadi 3. Satu cahaya mendarat di Wang Lin, satu lagi di Namong Han, dan yang terakhir di Sengong Hu. Tubuh Sengong Hu bergetar dan dia menghilang. Hanya Wang Lin dan Namong Han yang ditangkap oleh lampu 5 warna dan diseret ke langit. Wang Lin tidak kehilangan kesadaran saat ini. Dia melihat retakan muncul di langit dan ditarik ke dalamnya. Penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya pulih, dia melihat para penggarap di alun-alun. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mendarat di tanah. Namong Han mendarat hampir pada waktu yang sama. 108 penggarap di alun-alun semuanya telah terbangun. Ekspresi Suting sangat suram saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Kultivator 6 jari juga memandang Wang Lin dengan tatapan jahat. Master Flamespark memiliki senyuman di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berkata, "Kuil surgawi gunturku menganugerahkan 108 benda langit." Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan. Lagu alam surgawi guntur tiba-tiba mulai bergema. Lagu ini sangat indah, seolah-olah itu adalah nyanyian surga. Awan dalam jumlah besar mulai berkumpul selama nyanyian dan energi spiritual surgawi di udara menjadi kaya. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam surgawi. Beberapa burung bangau terbang dan mengeluarkan tangisan yang meringankan hati orang-orang ketika mendengarnya. Jika dilihat dari kejauhan, dikombinasikan dengan kuil surgawi guntur, tempat ini tidak berbeda dengan alam surgawi yang sebenarnya.
Para penggarap di sekitarnya semuanya berdiri bersama leluhur keluarga mereka. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan membentuk kerumunan yang padat. Bukan hanya mereka, bahkan monster tua di atas sajadah pun berdiri dan memasang ekspresi serius. Di sisi lain, para utusan kuil surgawi guntur semuanya berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, bukan hanya kuil surgawi guntur yang seperti ini. Kuil surgawi guntur telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan pemandangan ini ke seluruh sistem bintang seluruh langit. Para pembudidaya dari setiap keluarga budidaya di setiap planet budidaya semuanya memiliki batu transmisi suara dari kuil surgawi guntur. Batu transmisi suara kuil surgawi guntur tidak hanya dapat mengirimkan suara, tetapi juga dapat mengirimkan gambar tentang apa yang sedang terjadi. Ini diberikan oleh kuil surgawi guntur secara gratis. Selain digunakan untuk anugerah surgawi, itu juga akan digunakan untuk memobilisasi perang melawan sistem bintang aliansi. Pada saat ini, hampir semua pembudidaya melihat pemandangan anugerah surgawi pada gambar yang ditampilkan oleh batu transmisi suara. Kuil surgawi guntur terletak di pusat sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, aura pembunuhan mulai muncul dari 4 domain di sekitar kuil surgawi guntur. Di sisi timur, para penggarap mulai berkumpul. Mereka membentuk kerumunan padat setidaknya 10.000 orang. Semua pembudidaya ini mengenakan pakaian yang berbeda, mereka jelas berasal dari keluarga budidaya yang berbeda. Pada saat ini, mereka semua diam-diam melihat ke depan. Ada seseorang yang mengenakan baju besi merah berdiri di depan mereka. Rambut putihnya tergerai di belakangnya dan wajahnya tanpa ekspresi saat dia memegang batu transmisi suara. Adegan di kuil surgawi guntur ditransmisikan dari batu transmisi suara. Selatan juga sama. 10.000 pembudidaya duduk di luar angkasa dengan seorang lelaki tua memimpin mereka sementara mereka semua menatap bintang-bintang. Sisi barat dan utara juga memiliki pasukan penggarap seperti ini. Pada saat ini, anugerah surgawi di kuil surgawi guntur sedang diawasi oleh semua orang. Di kuil surgawi guntur, seekor burung bangau terbang dengan sepotong gulungan kuning di mulutnya. Ia berputar di sekitar Master Flamespark sebelum gulungan kuning itu jatuh dari mulutnya dan ditangkap oleh Master Flamespark. Dia mengguncang gulungan itu dan gulungan itu terbuka di hadapannya. Gulungan ini mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya. Jelas sekali bahwa itu adalah harta surgawi. Totalnya tersisa 110. Awalnya, kalian berdua akan didiskualifikasi, tetapi setelah ujian yang sulit, surga akan memberi kalian semua kesempatan. Dua yang terkuat adalah Thunder Celestial dan Fist Thunder Celestial, 108 orang sisanya akan dibagi menjadi 36 surgawi surga dan 72 surgawi bumi. Master Flamespark berhenti di sini. Tatapannya menyapu para penggarap di depannya dan dia berteriak, "Sumu, maju." Mata Wang Lin menyipit. Dia kemudian terbang dan menggenggam tangannya. Hadiah. Ekspresi Master Flamespark serius ketika dia berkata, "Kamu menduduki peringkat pertama dalam ujian manusia, bumi, dan surga dan satu baris ke surga. Sumu, aku memberimu gelar Thunder Celestial. Anda akan memimpin pasukan beranggotakan 3.000 orang sebagai garda depan dalam serangan terhadap sistem bintang aliansi." Saat Master Flamespark berbicara, tangan kanannya meraih ke dalam kehampaan dan sebuah kuas surgawi emas muncul. Dia melambaikan pena dan menulis baris pertama pada gulungan kuning.
Surgawi Guntur asli, Sumu. Saat dia selesai menulis kata-kata itu, ada kilatan cahaya emas dan suara gemuruh datang dari dalam gulungan. Kata-kata itu terbang keluar dari gulungan kuning dan menyatu membentuk seekor harimau yang terbuat dari guntur. Harimau ini tingginya 100 kaki. Ketika muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah Wang Lin. Ia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan menyusut hingga menjadi bendera setinggi 3 inci. Gambar harimau berkelap-kelip di bendera. Aku memberimu harta surgawi, bendera harimau surga. Dengan ini, Anda dapat memerintahkan 3.000 penggarap sistem bintang seluruh langit dan membentuk kekuatan Anda sendiri. Kata-kata Master Flamespark bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Wang Lin mengambil bendera Heventinger. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Pesanan diterima. Pada saat ini, penampilan Wang Lin terlihat jelas oleh semua penggarap sistem bintang seluruh langit. Badai terjadi di sistem bintang seluruh langit. Dia adalah Sumu, Tuan Setan Sumu, Guntur Surgawi. Orang ini melampaui 108 surga. Kultivasinya pasti luar biasa, dan dia tidak bisa dianggap enteng. Di planet Ranyun, seorang wanita cantik menatap anugerah surgawi yang terlihat di langit. Awalnya, dia tidak peduli dan hendak menarik pandangannya. Namun, saat ini, dia terkejut. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengalami kesurupan. Orang itu sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya di planet Ranyun menatap ke langit. Gelombang mengerikan muncul di seluruh hati mereka ketika mereka melihat Wang Lin. Mereka tidak dapat menetap untuk waktu yang lama. Di planet Qingling, banyak pembudidaya memandang ke langit. Namun, pada saat ini, semua tetua keluarga berseru. Leluhur. Di puncak-puncak Hengyun, Xie Qing terbangun dari kesurupannya. Dia melihat ke langit dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia bergumam, "Tuan, di planet budidaya terpencil, Yao Bingyun sedang duduk di gunung es tertinggi." Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Aku tidak mengira dia akan menjadi dewa petir. Di wilayah utara, di sebuah planet budidaya yang setengah terbuang, bau busuk telah muncul dari sana dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para penggarap mencarinya, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, di dalam lembah di planet ini, keserakahan menatap ke langit dan memperlihatkan tatapan ganas. Dia benar-benar mencapai prestise yang tinggi di Alhaven Star System. Pada saat ini, semua penggarap di sistem bintang seluruh langit yang mengetahui Wang Lin menatap ke langit. Ada keterkejutan di mata mereka. Di kuil surgawi Guntur, Master Flamespark berteriak, "Su Ting, maju ke depan." Su Ting menarik napas dalam-dalam, lalu segera naik dan berdiri di sana dengan hormat. "Saya menganugerahkan kepada Anda gelar Wakil Guntur Surgawi dan 2.000 tentara kultivator. Anda akan menjadi garda depan kedua." Meskipun Su Ting tidak mau dalam hatinya, dia harus menyerah. Setelah merenung sejenak, dia dengan hormat berkata, "Pesanan diterima." Setelah itu, Master Flamespark terus memanggil, 108 gelar surgawi semuanya berhasil diberikan. Setiap kultivator memperoleh sebuah bendera dan menjadi seorang surgawi. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, 36 surgawi surga, dan 72 surgawi bumi, memasuki kolam surgawi.
Master Flamespark melambaikan lengan bajunya dan gulungan kuning itu menghilang. Kemudian awan itu berbalik dan memadat membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang menggetarkan pikiran. Masuklah ke dalam kolam surgawi untuk memungkinkan domain Anda mencair dan memungkinkan Anda membentuk asal-usul surgawi Anda. Maka kamu akan menjadi seorang surgawi sejati. Suara Master Flamespark bergema di seluruh langit dan bumi. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.